Indonesia menjadi salah satu negara positif virus corona atau COVID-19. Hal ini diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Pada awalnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan bahwa ada 2 WNI yang positif virus corona. Namun jumlah kasus COVID-19 mengalami pertambahan signifikan, hingga melebihi 1.000 kasus per hari. Karena virus ini meluas sangat cepat serta sudah menyebar nyaris ke seluruh negeri, termasuk Indonesia, sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO atau World Health Organization menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Dengan perihal tersebut, membuat sebagian negara menetapkan kebijakan dengan memberlakukan lockdown untuk mengurangi penyebarluasan virus corona. Di Indonesia, ditetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai penekanan untuk penyebaran virus ini. Oleh sebab itu, maka seluruh aktivitas yang dilaksanakan di luar rumah harus diberhentikan hingga pandemik mereda. Sebagian pemerintah daerah memutuskan untuk melaksanakan kebijakan dengan meliburkan siswa serta mulai melaksanakan prosedur belajar dengan sistem daring atau dalam jaringan ataupun online. Pada mulanya, keputusan pemerintah ini mulai efisien diberlakukan di sebagian daerah provinsi Indonesia, dan pada Senin 16 Maret 2020, kebijakan ini berlaku di seluruh provinsi Indonesia. Sistem pendidikan daring atau dalam jaringan ialah sistem pendidikan dalam proses pembelajaran tidak dengan tatap muka secara langsung antara siswa dengan guru, namun lewat online yang memanfaatkan jaringan internet dan media digital dalam penyampaian materi. Guru wajib menetapkan aktivitas belajar mengajar senantiasa berjalan walaupun siswa menetap di rumah. Solusinya, guru dituntut bisa mendesain media proses pembelajaran selaku inovasi dengan menggunakan media daring atau online. Perihal ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pembelajaran dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Berdasarkan pemaparan di atas, untuk membantu dalam proses pemaparan materi secara daring atau dalam jaringan, seorang pengajar perlu memaparkan materi dengan jelas dan menyampaikan sudut pandang yang luas agar materi dapat disampaikan sepenuhnya. Permasalahan terjadi karena kamera memiliki sudut pandang yang terbatas. Hal ini mengakibatkan pengajar tidak leluasa dalam bergerak dan menjelaskan materi di papan tulis yang luas. Untuk itu, dirancang sebuah kamera dengan dudukan yang dapat bergerak mengikuti upper body pengajar. Kamera akan tersambung dengan komponen-komponen seperti 2 buah servo MG996R untuk menggerakkan kamera secara X-axis dan Y-axis. Kemudian dengan teknologi OpenCV, kamera akan mendeteksi pengajar sebagai objek dan mengikuti arah upper body dari objek tersebut. Tujuan dan manfaat. Tujuan pertama, merancang alat motion tracking kamera yang mendeteksi upper body manusia dan servo bergerak mengikuti arah upper body. Tujuan yang kedua, melakukan pendeteksian upper body manusia secara real time. Sedangkan manfaat pertama, motion tracking kamera dapat mendeteksi upper body dan bergerak mengikuti arah upper body yang mempermudah pengguna agar lebih leluasa menggunakan kamera. Manfaat yang kedua, membantu pengajar mengatasi masalah coverage area dalam memaparkan materi yang akan disampaikan. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai blok diagram sistem. Pada dudukan kamera, menggunakan kamera U-shape bracket servo sebagai penghubung antara servo dan kamera USB. Servo sebagai dudukan kamera yang akan bergerak mengikuti upper body pengajar. Di sini menggunakan 2 buah servo untuk perputaran secara X-axis dan Y-axis. Dan microcontroller yang digunakan adalah Arduino Uno sebagai inputan upper body. Di sini menggunakan OpenCV. Arduino akan menerima pesan via USB untuk mengontrol hardware. Kamera dihubungkan secara internal ke sistem dan sistem memproses setiap frame untuk melacak upper body. Komputer akan menjalankan deteksi upper body dari kamera dan mengirimkan perintah ke microcontroller untuk mengikutinya. Selanjutnya akan diintegrasikan ke video conference melalui software SplitCam. Berikut adalah untuk perancangan mekanik yang didesain menggunakan AutoCAD, yang mana motion tracking kamera terdapat 5 bagian. Yang pertama, ada bagian untuk penutup kamera USB, kedua ada bagian untuk engsel servo, ketiga ada bagian untuk dudukan pergerakan servo,
Keempat, bagian box sebagai dudukan servo, tempat Arduino Uno yang terintegrasi ke PC. Kelima, adalah bagian tutup box sebagai penahan bawah servo. Selanjutnya adalah tentang perancangan hardware. Di sini kamera akan terhubung secara internal ke laptop, kemudian servo akan terhubung secara internal dengan Arduino Uno. Berikutnya saran. Berdasarkan hasil perancangan, dapat disimpulkan beberapa saran untuk pengembangan selanjutnya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan tingkat keakuratan deteksi upper body dengan menambahkan jumlah sampel untuk dataset. Yang kedua, pergantian kamera dengan kualitas HD atau Full HD untuk mendapat hasil deteksi upper body yang lebih baik. Yang ketiga, sistem pendeteksian yang menggunakan kamera cenderung dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan, sehingga untuk penelitian berikutnya perlu dibahas mengenai teknik perbaikan pemrosesan gambar akibat pengaruh kondisi pencahayaan. Dan yang terakhir, penyempurnaan pada rangkaian perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja alat.